Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersyukur di hari yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Yang saya hormati Ibu Febri Delmieti SEI MA selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia, yaitu membuka pintu rezeki yang barokah. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara buah-buah iman bagi kaum mukminin antara lain adalah yang pertama, takwa itu sendiri, menjaga diri dari dosa, ancaman siksa, bahaya, dan membuka pintu rezeki, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 2-3, artinya, apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada batasnya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Hadirin yang berbahagia, adapun yang kedua, iman juga membuahkan taubat dan istighfar yang akan menebar rezeki untuk kita. Amirul Mukminin Umar dalam beristiqoh atau memohon hujan hanyalah dengan istighfar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihan jalan keluar, untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah akan memberikan rezeki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Dan Allah menegaskan pula dalam Quran surah Hud ayat 3, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu, sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari akhir. Quran Surah Hud ayat 3. Hadirin yang berbahagia, itulah taubat, menyesali dan menghentikan dosa dan maksiat, kemudian menggantikannya dengan amal soleh dan keridhaan sesama. Ketiga, iman membuahkan tawakal, yaitu berusaha dengan disertai suka menyadarkan diri hanya kepada Allah yang memberikan kesehatan, rezeki, manfaat, bahaya, kekayaan, kemiskinan, hidup dan kematian, serta segala yang ada.
Tawakal ini akan membukakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memberikan contoh tentang bertawakal yang sesungguhnya dengan bersabda, "Sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya kalian diberikan rezeki sebagaimana rezeki-rezeki burung-burung. Mereka berangkat pergi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2344. Hadirin yang dirahmatin Allah, keempat, iman dan takwa membuahkan takarub yang berupa rajin mengabdi, bahkan sepenuhnya mengabdi beribadah kepada Allah, lahir dan batin, khusyuk dan khudu. Beribadah yang sepenuhnya akan dapat membuka rezeki Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Rabb kalian berkata, wahai anak Adam, beribadahlah kepadaku sepenuhnya. Niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Wahai anak Adam, jangan jauhi aku, sehingga aku penuhi hatimu dengan kefakiran dan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan." Hadis riwayat Al-Hakim, Silsilah Al-Hadis Asy-Syahih nomor 1359. Hadirin yang berbahagia, kelima, iman dan takwa membimbing hijrah fisabilillah, perubahan sikap dari yang buruk kepada sikap kebaikan, atau hijrah dimaknai perpindahan dari negeri kafir menuju negeri kaum muslimin, menolong mereka untuk mencapai keridhaan Allah. Tafsir Manar 5:39. Hijrah ini membukakan pintu rezeki Allah dengan janjinya dalam surat An-Nisa ayat 100. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 100. Hadirin yang berbahagia, adapun yang keenam, iman dan takwa membuahkan gemar berinfak, yaitu infak yang dianjurkan agama, seperti kepada fakir miskin, untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak menjadikan pintu rezeki terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam Quran Surah Sabah ayat 39. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Quran Surah Sabah ayat 39. Meskipun sedikit, tetap diganti di dunia dan di akhirat. Tafsir Ibnu Katsir 3/595. Jaminan Allah pasti lebih disukai orang yang beriman daripada harta dunia yang pasti akan binasa. At-Tafsir Al-Kabir. Dan berimpak adalah sesuatu yang dicintai Allah. Tafsir Takrir wa Tanwir 2221. Hadirin yang berbahagia, adapun yang ketujuh, iman dan takwa membuahkan pula gemar bersilaturahmi, yaitu berbuat baik kepada segenap kerabat dari garis keturunan maupun perkawinan, dengan lemah lembut, cinta kasih, dan saling melindungi. Muqatul Mufatih 8/645. Silaturahmi ini menjadi pintu pembuka rezeki adalah karena sabda Rasulullah SAW, siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari nomor 5985.
Silaturahmi ini menyangkut pula kerabat yang belum Islam atau yang bermaksiat, dengan usaha menyadarkan mereka bukan mendukung kemungkaran atau kemaksiatan. Namun bila mereka semakin merajalela dengan cara silaturahmi ini, maka menjauhilah adalah yang terbaik. Namun tetap kita mohonkan hidayah Adapun yang kedelapan, melaksanakan ibadah haji dengan umroh atau umroh dengan haji yang tulus hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, lanjutkanlah haji dengan umroh karena sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa. Sebagaimana api dapat hilangkan kotoran besi, emas, dan perak, dan tidak ada pahala haji yang mabrur itu melainkan surga. Ahmad nomor 3669, Tirmizi nomor 807, Nasyai 5/115, Ibnu Humaizah nomor 469, Ibnu Hibban nomor 3693. Hadirin yang dirahmati Allah, terakhir marilah kita simpulkan agar kita senantiasa ingat apa yang menjamin kita untuk memperoleh rezeki Allah Subhanahu wa taala yang berkah di dunia dan akhirat, yaitu tawakal, istighfar, taubat, dan takarub dengan beribadah, berhijrah, berinfak, silaturahmi, dan segera melaksanakan haji. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.